dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada, terkhusus untuk anak-anak didik kami. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu untuk topik pembelajaran kita termokimia. Pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang pengertian dari termokimia, kemudian jenis-jenis dari reaksi yaitu reaksi penguraian, reaksi pembentukan, dan reaksi pembakaran. Untuk hari ini kita akan bahas entalpi dan perubahan entalpi, kemudian aturan dalam perhitungan delta H. Apa yang dimaksud dengan entalpi? Entalpi dilambangkan dengan H. Kemudian perubahan entalpi itu dilambangkan dengan delta H. Apa itu yang dimaksud dengan entalpi? Entalpi itu adalah jumlah energi yang terkandung dalam suatu reaksi. Setiap reaksi nantinya akan mempunyai perubahan entalpi. Berdasarkan perubahan entalpi, reaksi dibagi dua. Apa itu? Ada yang pertama adalah reaksi eksoter. Reaksi eksoter itu adalah reaksi yang menghasilkan energi atau reaksi yang melepaskan kalor, sehingga nantinya delta H-nya adalah negatif. Kalau kita buatkan, ingat waktu pertemuan sebelumnya bahwa delta H itu adalah H produk dikurang H reaktan. Jadi jika dia reaksi eksoter, nantinya delta H-nya akan bernilai negatif, atau kita buatkan kurang dari 0. Itu untuk reaksi eksoter. Maka reaksi yang kedua itu adalah reaksi endoter. Kalau tadi reaksi eksoter itu reaksi yang melepaskan kalor, maka reaksi endoter itu adalah reaksi yang menyerap kalor atau membutuhkan kalor. Menyerap kalor, sehingga nantinya untuk endoter delta H itu bertanda positif. Yang kedua, reaksi endoter. Reaksi endoter itu reaksi yang menyerap kalor, sehingga nantinya delta H itu bernilai positif. Kita buatkan
delta H itu sama dengan H produk kurang H reaktan itu harus lebih dari 0. Oke, kita lihat untuk contoh. Untuk yang pertama, ada reaksi H2 tambah setengah O2 menghasilkan H2O. Diberikan delta H itu sama dengan minus 18 kilojoule. Untuk yang kedua, H2O menghasilkan H2 ditambah setengah O2 diberikan delta H itu sama dengan positif 18 kilojoule. Oke, pertanyaannya adalah tentukan jenis reaksi yang di atas. Oke, maka kita tinggal melihat dari nilai delta H-nya aja. Oke, untuk nomor 1 ternyata delta H-nya bernilai negatif, sehingga kalau dia delta H-nya bernilai negatif, maka yang pertama ini adalah reaksi eksoterm. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, delta H-nya adalah positif. Maka kalau dia positif berarti dia karena menyerap kalor, sehingga yang kedua ini adalah reaksi endoterm. Oke, itu untuk jenis reaksi berdasarkan perubahan entalpinya. Kita lanjut topik yang kedua, itu adalah kaidah perhitungan delta H. Kaidah perhitungan delta H. Apa itu artinya? Ada aturan atau ada kaidah yang perlu kita ikuti ketika nanti menghitung delta H. Apa itu? Yang pertama, perbandingan mol itu merupakan perbandingan koefisien. Jadi nanti kita bisa membuat untuk perbandingan molnya, kita lihat dari perbandingan koefisiennya. Untuk yang kedua, jumlah mol zat mempengaruhi delta H. Artinya apa? Oke. Aturan yang kedua adalah delta H bergantung pada jumlah zat. Maksudnya apa? Nantinya apa yang kita kerjakan terhadap reaksi itu yang kita kerjakan terhadap delta H. Maka jika reaksi dibalik, maka nantinya delta H akan berubah tanda. Jadi kalau reaksinya dia delta H-nya positif,
kita balikkan reaksinya, maka delta H-nya nanti akan jadi negatif. Oke, yang kedua, jika reaksi dibagi X, maka delta H juga harus dilakukan demikian. Delta H dibagi X. Yang ketiga, jika reaksi dikali X, maka delta H juga harus dikali X. Oke, yang terakhir, jika reaksi dijumlahkan, jika ada dia dua reaksinya, jika reaksi dijumlahkan, maka delta H juga dijumlah. Gitu. Jadi apa yang kita kerjakan terhadap reaksi itu nanti harus kita kerjakan terhadap delta H. Kenapa? Karena delta H itu bergantung kepada jumlah zat. Oke, untuk kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga itu delta H selalu tetap. Jadi artinya delta H selalu tetap itu kita kenal dengan yang namanya hukum Hess. Apa bunyi hukum Hess? Bahwa hukum Hess itu jumlah entalpi tidak bergantung terhadap jumlah tahap reaksi. Jadi dia delta H tidak bergantung terhadap jumlah tahap reaksi. Mau sekali jalan atau dua kali jalan itu nanti nilai tetap sama. Kita ibaratkan seperti ini. Kalau kita buat titik awalnya adalah 3 rumbu, kita mau pergi ke Kabanjahe. Sekali jalan itu kalau kita naik mobil kita misalkan ongkosnya 10.000 dan 3 rumbu Kabanjahe. Maka ketika nanti ada satu orang yang berbeda, dibuatnya 2 kali jalan. Ketika di 3 rumbu, singgah dulu di Serdolo, kemudian naik mobil lagi ke Kabanjahe. Maka nilai yang sekali jalan dengan 2 kali jalan singgah di Serdolo itu harus tetap sama. Itu dia maksud dari delta H selalu tetap. Oke, bahwa kaidah perhitungan delta H salah satunya adalah delta H bergantung terhadap jumlah zat. Kemudian perbandingan mol itu kita dapatkan dari perbandingan koefisien. Kalau kita lihat dari reaksi ini memiliki kemiripan, setiap senyawanya adalah sama. Ada CH3OH di reaksi yang ditanya, ada juga CH3OH dalam diketahui. Kemudian ada CO2, ada juga CO2 di yang ditanya, gitu. Maka gimana cara melihatnya? Kita buat dari perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Kalau kita lihat di sini, CO2-nya adalah koefisiennya 1. Kalau koefisiennya 1, di sini delta H-nya adalah positif 160. Ternyata yang ditanya koefisiennya 2. Maka apa yang kita lakukan untuk supaya dapat CO2-nya koefisiennya 2? Itulah kaidah perhitungan delta H. Maka supaya ke yang ditanya itu berhubungan, ada yang kita kerjakan. Apakah dikalikan, apakah dibagikan, apakah nantinya dibalik. Oke, maka langkah yang kita lakukan, lihat per satu zat aja. CH3OH, ada nggak yang diketahui? Ada. Sebelah mana dia? Kalau dia yang ditanya itu sebelah reaktan, ternyata yang diketahui dia sebelah produk. Maka supaya sesuai yang diketahui ini dengan kebutuhan kita yang ditanya,
kita buatlah reaksinya dibalik. Reaksinya dibalik. Ingat, ketika reaksi dibalik tadi bahwa delta H berubah tanda. Oke, kita balikkan reaksinya. Maka CH3OH ditambah 3/2O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Kalau tadi sebelum dibalik delta H-nya positif 160, maka setelah dibalik tinggal berubah tanda. Maka delta H itu sama dengan minus 160 kilokalori. Sudah sesuai nggak dengan yang ditanya? Belum. Ini 1 mol, ini 2 mol. Maka apa yang kita kerjakan? Iya, reaksi dikali 2. Sehingga kalau reaksi dikali 2, delta H juga harus dikali 2. Maka reaksi yang baru adalah 2CH3OH. 3/2 kali 2 itu adalah 3O2 menghasilkan ini 1 kali 2 2CO2 tambah 2H2O. Maka delta H-nya berapa? Minus 160 dikali 2. Berarti delta H menjadi minus 320 kilokalori. Gini. Jadi itulah hasilnya untuk yang ditanya 2CH3OH tambah 3O2 menghasilkan 2CO2 tambah 2H2O. Jumlah mol bergantung itu dengan delta H atau perubahan entalpi. Kita lihat soal yang kedua. Soal yang kedua. Jika diberikan persamaan 2Al ditambah 3/2O2 menghasilkan Al2O3 delta H katanya min 243,6 kilojoule. Kemudian jika kalori yang dihasilkan hanya ternyata jika kalori yang dihasilkan hanya 730,8 kilojoule. Berapa gram massa dari Al2O3 yang terbentuk? Di mana AR-nya si AL itu adalah 27, AR-nya si O itu 16. Oke. Contoh yang kedua, 2Al tambah 3/2O2 menghasilkan Al2. Contoh yang kedua, itu 2Al tambah 3/2O2 menghasilkan Al2O3. Delta H-nya adalah min 243,6 kilojoule. Jika kalori yang dihasilkan hanya 730,8 kilojoule, maka berapa gram massa Al2O3 yang terbentuk? Katanya AL adalah 27, ARO sama dengan 16. Oke, kita buat dia gimana solusinya.
243,6 kilojoule. Ternyata delta H2 itu sama dengan 700 dihasilkan, itu dia minus juga ya. Ingat yang menghasilkan itu reaksi eksternal bertanda negatif. 730,8 kilojoule. Kemudian AR-nya, maka langsung kita buatlah berapa MR-nya sih? Berapa MR-nya? MR dari AN2O3. Masih ingat ya menghitung MR itu dari jumlah AR setiap atom. AR-nya ada 2 kali 27 itu 54. Kemudian O-nya 3 kali 16 adalah 48 tambah 54 itu adalah berapa dia? Berapa 48 tambah 54 berapa? 92. Oke. Berapa ya? Iya kan? 2 kali 27 54. 3 kali 16 48. 48 tambah 54 102. Oke, MR dari AN2O3 kita hitung. Ingat menghitung MR adalah jumlah dari AR. 2 kali 27 54. 3 kali 16 adalah 48. 48 tambah 54 itu adalah 102. Oke. Logikanya gini. Tadi yang diketahui adalah koefisiennya 1. Maka bisa kita buat bahwa yang delta H1 ini jumlah molnya atau N sama dengan 1 mol. Supaya bisa nyambung ke gram, kita mau lihat kira-kira untuk yang minus 730,8 ini berapalah N-nya ini. Oke, atau logikanya gini. Kalau satu goreng harganya minus 243,6 ribu, maka berapalah goreng dapatmu jika yang kau punya adalah 730,8? Atau singkatnya bisa kita buat gini, N1 per N2 itu harus sama dengan delta H1 per delta H2. Oke, masukkan. N1 tadi 1. N2 itu yang mau kita cari, sama dengan delta H1 adalah minus 243,6 per delta H2 adalah minus 730,8. Maka kita kali silang sehingga dapatlah N2 itu sama dengan kali silang, berarti N2 kali minus 243,6 sama dengan min 730,8. Sehingga N2 adalah 7 minus 730,8 per minus 243,6. Oke, berapa ini kira-kira? Maka N-nya ada N2 adalah di 3 mol. Jadi 3 gorenglah dapatmu kalau kau punya uang 730,8. Oke, maka apa hubungannya terhadap gram? Katanya yang diminta adalah massa. Oke, maka ingat rumusnya N sama dengan gram per mr. Sehingga kalau N sama dengan gram per mr, gimana untuk rumus si gram? Sehingga gram itu adalah N dikali mr. Tinggal masukkan. Tadi mr-nya udah dapat, N-nya juga udah dapat. Maka kita lihat hasilnya. N-nya adalah 3. Kemudian mr-nya adalah 102. Maka hasilnya adalah 306 gram. Salah ini ternyata. Kilo juga kilogram masih itu. Oke, kalau udah dapat untuk N-nya sama dengan 3 mol, kita mau lihat berapa gram.
sama dengan gram per mr, sehingga didapatkan gram sama dengan N kali mr. Tadi udah dapat nilai N adalah 3 mol, maka kita masukkan gram itu sama dengan 3 kali mr-nya tadi 102. Maka gram itu sama dengan 3 kali 102 adalah 306 gram. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya, soal nomor 3. Ada 2A tambah B menghasilkan A2B, nilai delta H min 200. 2A tambah B menghasilkan C tambah 2D itu positif 300. C tambah 2D menghasilkan CD2 itu 720. Oke, yang ditanya adalah berapa perubahan entalpi untuk A2B menghasilkan CD2. Maka kita buat ini dia, delta H-nya. Jadi yang diminta ini adalah sekali jalan. Ingat tadi hukum Hess bahwa delta H selalu tetap, tidak bergantung pada jumlah tahap reaksi. Jadi dia hanya bergantung terhadap arahnya aja. Maka kita lihatlah titik awalnya adalah si A2B, titik akhir si CD2. Maka untuk lintasan atau persinggahan kita bisa buat begini. Dari A2B menuju si 2A tambah B, kemudian ke C tambah 2, kemudian ke CD2 gitu. Maka kita mulai. Berarti delta H, kita anggap ini delta H1, ini 2, ini 3, ini 4. Sehingga delta H4 itu sama dengan, oke, perhatikan ini, delta H1 adalah 2A tambah B menghasilkan A2B. Sementara yang kita butuhkan A2B menghasilkan 2A tambah B. Maka dia harus jadi berubah tanda. Maka minus delta H1, ini arahnya sama, ditambah delta H2 ditambah karena arahnya sama juga delta H3. Maka minus delta H1 adalah 200 ditambah 300 ditambah minus 720. Minus dengan minus itu positif, berarti dia 200 tambah 300 adalah 500. Maka jadi 500 positif dengan negatif, maka dikurang 720. Sehingga delta H adalah negatif 220 kilojoule. Jadi ini salah satu contoh soal tentang hukum Hess tadi. Oke, kemudian soal yang berikutnya. Ini reaksi yang diketahui. Ada, ini kita anggap reaksi yang pertama. Ini reaksi yang kedua. Kemudian yang ditanya ini adalah reaksi ketiga. Maka ingat bahwa kaidah perhitungan delta H itu bergantung terhadap jumlah mol zat. Apa yang kita kerjakan terhadap reaksi, itu yang kita kerjakan terhadap delta H. Maka yang kita perhatikan fokusnya adalah data yang ditanya. Kita mau mencari supaya dapat 2NO2 menghasilkan N2O4 dari reaksi pertama dan reaksi kedua. Maka lihatlah, cara gampangnya adalah lihat per zatnya aja. NO2 di mana ada? Di reaksi yang kedua. Kira-kira letaknya sama enggak? Tidak, yang kita butuhkan di reaktan, kemudian yang diketahui itu di produk, sehingga reaksi pertama, reaksi yang kedua itu kita balik. Itu dari segi letaknya. Gimana kalau dari jumlah molnya? Yang kita butuhkan 2 mol, sementara yang diketahui adalah 1 mol, sehingga harus reaksinya dibalik dan juga dikali 2. Oke, tulis reaksi yang baru. Maka kita balikkan jadi 2NO2 menghasilkan 2NO ditambah O2, sehingga delta H itu sama dengan
delta H-nya B, dibalik jadi minus, kemudian dikali lagi, berarti jadi minus 2B. Oke, berikutnya N2O4. N2O4 di mana ada? Di reaksi pertama. Posisinya sama enggak? Sama. Yang kita butuhkan di produk, yang diketahui juga di produk. Untuk koefisien sama juga. Maka reaksi yang pertama itu tetap. Oke, tulis reaksinya. 2NO tambah O2 menghasilkan N2O4. Berarti deltanya juga tetap A kilojoule. Oke, maka langkah terakhir kita jumlahkan. Apakah memang benar dapat kita nanti reaksi yang ditanya? Ingat, yang berbeda ruas zat yang sama itu bisa mati. Maka siapa yang bisa habis? Ada si O2, kemudian si NO. Sehingga reaksi yang tinggal adalah 2NO2 menghasilkan si N2O4. Ternyata sama, berarti sudah tepat yang kita kerjakan. Maka kalau reaksinya kita jumlahkan tadi, delta H juga jumlahkan, maka menjadi min 2B tambah A. Atau bisa kita buat delta H adalah A dikurang 2B. Gitu. Kita lanjut untuk soal yang terakhir. Ada 3 reaksi. Reaksi yang pertama 2C tambah 3H2 tambah setengah O2 menghasilkan C2O5H5OH. Delta H-nya adalah positif 8 kJ. Reaksi kedua, C tambah O2 menghasilkan CO2. Delta H-nya minus 6 kJ. Reaksi yang ketiga, H2 tambah setengah O2 menghasilkan H2O. Delta H sama dengan positif 12 kJ. Maka yang ditanya, berapa delta H untuk reaksi C2H5OH tambah 3O2 menghasilkan 2CO2 tambah 3H2O. Oke, kita lihat. Caranya adalah perhatikan setiap zat yang sama dalam yang diketahui, yang ditanya dengan yang diketahui. Kita lihat satu-satu zat. Yang pertama adalah si C2H5OH. C2H5OH di mana ada? Iya, di reaksi yang pertama. Oke, kita buat reaksi yang pertama. Kira-kira kita apa reaksi pertama ini? Supaya sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ditanya sebelum tanda panah atau direaktan. Yang diketahui setelah tanda panah. Maka kita harus reaksinya dibalik. Jumlahnya gimana? Koefisien yang kita butuhkan 1, yang diketahui 1 juga, maka nggak perlu dikali atau dibagi. Oke, silahkan dibuat reaksinya. Maka C2H5OH menghasilkan 2C tambah 3H2 tambah setengah O2. Delta H itu sama dengan, karena dibalik berarti delta H-nya berubah tanda, maka dia min 8 kJ. Oke, kita perhatikan zat yang kedua. Ada si O2. Di reaksi yang mana dia ada? Ternyata si O2 ada reaksi pertama, di reaksi kedua, ada juga di ketiga. Kalau ada masalah seperti ini, kita lewatkan aja. Oke, kita lanjut ke zat berikutnya, CO2. Di reaksi mana yang ada? Di reaksi yang kedua. Posisinya gimana? Sama nggak? Sama, sama-sama di sebelah produk. Kita buat reaksi yang kedua. Jumlahnya yang kita butuhkan 2 mol, sementara yang diketahui 1 mol. Maka yang kita lakukan adalah dikali. Maka reaksi kedua dikali 2. Oke, tulis reaksinya. 2C tambah 1 kali 2, 2O2 menghasilkan 1 kali 2, 2CO2. Maka apa yang kita kerjakan terhadap reaksi, kerjakan dengan delta H. Min 6 kali 2 adalah min 12 kJ. Oke, untuk zat yang terakhir,
ada si H2O. H2O di mana ada? H2O ada di reaksi yang ketiga. Di reaksi yang ketiga kira-kira apa yang kita lakukan supaya sama yang ditanya dengan yang diketahui? Untuk posisinya yang ditanya itu setelah tanda panah atau di produk. Yang diketahui juga sama, maka nggak perlu dibalik. Untuk jumlahnya, yang kita butuhkan 3 mol, yang diketahui 1. Maka reaksi ketiga harus dikali 3. Oke, kita buatkan reaksinya. H2, 1 kali 3, maka 3H2. Ditambah setengah kali 3, maka 3 per 2O2. Menghasilkan 1 kali 3, 3H2O. Oke, maka delta H juga harus dikali 3. Positif 12 kali 3 adalah positif 36 kJ. Langkah terakhir, kita jumlahkan. Apakah memang sesuai reaksi yang dihasilkan nantinya dengan yang ditanya? Oke, yang sama kita musnahkan. Ada 2C di reaktan, ada 2C di produk, maka dia habis. Ada si 3H2, ada 3H2, maka habis. Kemudian siapa lagi? Ada si O. Di sini ada setengah O2 sebelah produk. Di reaktan ada 2O2, ada 3/2 O2. Ini 1/2, ini 2, karena 3/2 di sini. Sementara yang di produk hanya setengah, maka kita habiskan setengah aja. Maka tinggal 1O2 di sini. Oke. Kemudian kita buatkan siapa yang tertinggal di reaktan dan di produk. Ada C2H5OH. Siapa lagi? Tambah CO2. Di sini 2, di sini 1. 2 tambah 1 adalah 3O2. Menghasilkan C2CO2 tambah 3H2O. Silahkan dicek apakah benar tidak reaksi yang dihasilkan dengan yang ditanya. Ternyata udah sama. Maka udah tepat yang kita buatkan. Berarti kalau reaksinya kita jumlahkan, delta H harus dijumlahkan juga. Min 8 tambah min 12, min 20. Min 20 tambah positif 36. Maka dia positif 16 kJ. Oke, itu tentang pokok pembahasan termokimia, bagian dari perubahan entalpi dan juga kaidah perhitungan dalam delta H. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Sekian dan selamat pagi.